Bersama DJ Pojok 09 Jatisari Jatiasih Kota Bekasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Ketua DKM, Bapak Muhammad Aksan, untuk menyampaikan pengumuman kegiatan Idul Adha yang ada di Masjid Baitur Rahman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Masjid Baitur Rahman, warga RW 09 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak, begitu luas, begitu besar. Bahkan begitu besarnya sampai kadang-kadang kita tidak menyadarinya bahwa Allah telah memberikan kasih sayang kepada kita. Salawat beserta salam mari bersama-sama kita persembahkan kepada kekasih kita, junjungan yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami mewakili panitia salat Idul Adha dan juga panitia penyembelihan hewan korban untuk menyampaikan laporan kegiatan. Di antaranya adalah kami telah mengkolektif sekitar 6 ekor sapi dari jamaah Masjid Baitur Rahman dan warga RW 09 dan sekitarnya yang dikelola oleh panitia, dan juga kita juga sudah menerima 18 ekor kambing dan juga 11 ekor domba yang dikelola oleh Masjid Baitur Rahman, serta 15 ekor domba dan kambing yang dititipkan oleh para jamaah untuk disembelih di Masjid Baitur Rahman, sehingga total jumlah sapi yang ada 6 ekor dan juga domba dan kambing sekitar 44 ekor. Insya Allah nanti pada sholat Idul Adha akan kita lakukan prosesi penyembelihan hewan korban, dan juga nanti kita akan bagikan kepada warga RW 09 dan juga warga di sekitar RW 09 dan beberapa yayasan-yayasan yang akan kita kirimkan hewan atau daging dari hewan korban tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ansitu wasma'u Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahud-din, walau karihal kafirun. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha Masjid Baitur Rahman rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam wal ihsan, walhamdulillahi bi ni'mati ta'atillahi wa rusulihi. Arsalahu Allahu ta'ala risalatal 'azimah ila nabiyyina Ibrahim alaihi salam, wa arsalahu Allahu ta'ala risalatal 'azimah ila nabiyyina Muhammadin al-Mujtaba ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa 'azzim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil habibil karim, wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kita dikumpulkan oleh Allah di antara rumah-rumah Allah yang ada di dunia ini di pagi yang alhamdulillah cerah, tidak panas. Kita dipersatukan oleh Allah melalui zahir batin duduk bersama di hari yang mulia, di hari yang Idul Adha, yang mana hal ini sama-sama mari kita syukuri nikmat Allah yang sangat besar, karunia Allah yang sangat berlimpah yang diberikan kepada hamba-hambanya,
sehat walafiat, panjang umur, keimanan, hidayah, ketakwaan, dan nikmat-nikmat yang lain yang subhanallah setiap saat kita rasakan. Mudah-mudahan dengan kesyukuran kita, Allah senantiasa menambah nikmat-nikmatnya selalu kepada kita. Salawat beriring salam juga senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mensyiarkan dengan susah payah, dengan keringat dan darah beliau, dengan jiwa perjuangan yang sangat tinggi, dan belum ada di dunia ini yang melebihi semangat beliau, Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita bersolawat kepadanya. Dan mudah-mudahan dengan solawat yang kita sampaikan kepada beliau, kita menjadi orang-orang pilihan Allah, pilihan Rasulullah, yang akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil la dhilla illa dhilluh, pertolongan yang tidak ada kecuali hanya dari izin Allah, dari izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Karena hakikatnya kita membutuhkan pertolongan tersebut, hakikatnya kita membutuhkan syafaat tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah, jamaah salat Idul Adha, Allah Subhanahu wa ta'ala pastinya telah memilih siapa-siapa mereka yang akan mendapatkan cintanya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memilih siapa mereka di dunia ini yang menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan mahabbah dan mampu menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rasa cinta itu tidak bisa dibohongi, bersumber dari hati yang salim, qalbun salim. Bertahun-tahun kita dihadapkan dengan peringatan Idul Adha, bertahun-tahun kita dihadapkan dengan penyembelihan hewan kurban, bertahun-tahun kita dihadapkan dengan khutbah-khutbah, ceramah-ceramah tentang syiar agama Allah yang berkaitan dengan Nabiuna Ibrahim, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkali-kali kita sudah mendengar tentang syiar haji, tentang syiar kurban. Tapi yang menjadi pertanyaan besar bagi diri kita sebagai hamba Allah adalah bagaimana kita bisa mentafakuri setiap kejadian dan peristiwa. Boleh jadi Idul Adha telah kita jalani berkali-kali, tapi apakah kita sudah mentafakurinya setiap kejadian? Apakah kita sudah mentadabburinya dalam hati kita? Apa yang dapat menggugah hati kita sehingga Idul Adha bukan hanya sekedar peringatan yang lewat begitu saja setiap tahun menjadi rutinitas tahunan kita, tanpa ada rasa lebih yang berubah dalam hati kita menjadi orang yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah Idul Adha meningkatkan iman kita? Sudahkah Idul Adha menambah rasa cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Padahal perhatikan, hakikatnya Nabiullah Ibrahim, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap kali sholat kita baca, kita sebut nama beliau, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, setiap kali kita duduk tasyahud kita sebut namanya, dan hanya beliau, hanya Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW yang kita sebutkan nama beliau dalam sholat kita. Tapi sejauh apa hati kita yang bertambah cinta kepada para kekasih Allah? Maka dari itu, di pagi yang mulia ini, izinkan Al-Fakir bersama seluruh jamaah yang hadir, kita saling berbagi untuk senantiasa menata hati kita agar lebih baik, menjadi orang yang lebih tangguh dalam menata batiniyah, tepat pada peringatan Idul Adha pagi hari ini. Subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama kita. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Hal ini menunjukkan bahwasanya telah sempurna agama kita. Yang belum sempurna adalah hati kita, bagaimana kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita adalah pengamal ibadah, kita adalah musalli, orang-orang yang sholat, kita adalah az-zakirin wal zakirat, kita adalah orang-orang laki-laki perempuan yang gemar mengingat Allah. Tapi apakah hati kita sudah benar-benar cinta kepada Allah, cinta kepada para kekasih-kekasih Allah? Hadirin rahimakumullah, Allahu akbar walillahil hamd. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Kata Allah dalam firman-Nya, tidaklah peristiwa, tidaklah kejadian-kejadian apapun bahkan yang terjadi dalam diri kita sendiri, tidak lain sudah Allah Subhanahu wa ta'ala catat, tulis di dalam buku besarnya di Lauhil Mahfuz jauh sebelum kita hidup di dunia. Kumpulnya kita pagi ini sudah Allah tulis hal ini jauh sebelum kita hidup di dunia. Ini sudah Allah tuliskan, dan bagi Allah yasir, bukan satu hal yang sulit, tapi sangat mudah bagi Allah untuk menuliskan segala sesuatu, termasuk takdir kita sebagai hambanya. Allahu akbar walillahil hamd. Bahkan dalam surat yang lain di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, ma'asaba bi musibatin fil ardi illa biiznillah. Tidaklah segala peristiwa yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas izin Allah. Artinya Allah yang punya mau. Kita hadir, Allah yang mau. Kita sakit, Allah yang mau. Kita mendapatkan kebahagiaan, Allah yang mau. Segala sesuatunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghendaki. Maka dari itu, mari sama-sama kita tata hati kita. Terkadang segala sesuatunya berdasarkan nafsu kita. Kita memiliki keinginan, bahasanya mungkin diperhalus, kita memiliki niat, padahal niat itu bersumber dari nafsu syaitan, nafsu lawwamah, bahkan naudzubillah min nafsil amarah, bukan nafsul mutmainnah. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu bisa menerima takdirnya. Maka dalam sebuah hadis qudsi disampaikan tentang bagaimana keutamaannya bersyukur, bersabar, dan menerima takdirnya Allah. Man lam yasbir an bala wa lam
yashkur an ni'mati wa lam yarda bi qada'i falyaltamis rabban siwa. Kita ditantang sama Allah. Yang gak sabar terhadap ujianku, yang gak bersyukur terhadap nikmatku, yang tidak ridho terhadap keputusan dan takdirku, maka silahkan cari Tuhan yang lain selain aku. Kita gak akan sanggup hadirin. Kita gak akan bisa hati kita menerima penolakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita akan menjadi hambanya yang khasirin, merugi ketika kita tidak dianggap oleh Allah sebagai hambanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Hati kita masih sering di atas, masih sering sombong, masih sering takabur, besar perasaan, merasa kaya, merasa sukses, merasa hebat, merasa sehat, merasa pintar, merasa cerdas. Padahal hakikatnya kita adalah hamba Allah yang kecil, lebih kecil dari debu-debu yang berterbangan. Hadirin, makanya kenapa kok kita tidak ada harganya pada saat kita dikumpulkan di padang mahsyar? Tidak ada manfaatnya. Kalau kita menelaah dari peristiwa Idul Adha, bagaimana hebatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam menerima perintah Allah. Kemudian siapa kita sebenarnya yang sudah menempuh pendidikan setinggi-tingginya, yang sudah bekerja dengan penghasilan yang sebesar-besarnya, yang sudah berusaha menjadikan badannya sehat, yang sudah bekerja menjadi sesukses mungkin? Kita kecil di hadapan Allah. Tidak ada daya dan upaya, la haula wala quwata illa billah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menghadirkan Israil untuk mencabut nyawa kita. La haula wala quwata illa billah. Gak punya kekuatan apapun, gak ada yang berharga. Ilmu yang tinggi gak berharga, kekayaan yang berlimpah gak berharga, jabatan yang tinggi pun gak akan ada harganya, kepintaran dan kecerdasan otak kita gak akan ada harganya. Yang ditunggu adalah kalimat la ilaha illallah. Hadirin rahimahumullah, mari sama-sama kita memulai dengan Idul Adha ini. Kita menata hati kita menjadi hamba yang lebih tawadu, hamba yang lebih rendah diri, karena hakikatnya memang kita rendah di hadapan Allah. Kita ini sedikit saja ilmunya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Tidaklah memberikan ilmu kepada hambaku, kata Allah, kecuali hanya sedikit. Buktinya kita tidak tahu apa yang terjadi kepada anak kita yang berada di kamar yang pintunya tertutup. Di balik tembok, di balik pintu kita sudah tidak bisa melihat apa yang terjadi. Ketika keluarga kita ada yang merantau jauh di luar kota, kita tidak mengetahui lagi bagaimana, apa yang diperbuatnya, karena keterbatasan ilmu kita. Maka dari itu hadirin rahimahumullah, kita wajib menjadi orang yang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dituangkan dalam surat Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allahu ghafurur rahim." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan di dalam ayat tersebut yang disampaikan oleh Allah, apa kata Rasulullah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata Allah, wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, umatmu, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, jikalau kaumku, jikalau umatku mau dan benar-benar mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah, ikuti aku. Kalimat fattabi'uni dijabarkan oleh Imam Fakhrul Razi dalam kitabnya Tafsir Razi.
Apa yang beliau sampaikan? Kalimat fattabi'uni, mengikuti dengan benar-benar zahiran wa batinan, tidak hanya mengikuti gayanya, tapi ikuti akhlaknya, ikuti ucapan-ucapannya, ikuti adab-adabnya, ikuti perilaku-perilakunya Rasulullah SAW. Dan kita saat ini bukanlah umat yang berjumpa dengan beliau. Kita adalah umat akhir zaman yang Allah utus para kekasih-kekasihnya, yaitu para aulia Allah, para kekasih Allah, para wali-wali Allah. Allah sampaikan di muka bumi ini ketika Rasulullah SAW sudah wafat. Apa yang disampaikan? Al-ulama warasatul anbiya. Kita butuh ulama, kita butuh manusia akhir zaman yang alim, yang soleh. Maka itulah yang kita ikuti, karena perintahnya fattabi'uni zahiran wa batinan. Hatinya kita sambungkan, karena kebanyakan dari umat akhir zaman ini tidak peduli dengan keberadaan wali Allah, tidak peduli dengan keberadaan orang-orang alim yang dilihat lebih kelihatan zahirnya, tapi batinnya yang tidak dilihat. Tampilannya yang disaksikan, yang diikuti tampilannya, bukan hatinya. Padahal kita membutuhkan orang-orang yang hatinya lembut, yang hatinya saleh, yang hatinya salim, qalbun salim, yang kita ikuti. Maka perintahnya fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita mau mengikuti zahir batin orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli ibadah, yuhibbukumullah, pasti kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar tampilan hadirin, tapi akhlaknya. Karena apa? Nabi SAW beliau sampaikan dalam sebuah hadis, la yasilul mahlukun ilal khaliq illa bil akhlaq. Tidak akan bisa sampai makhluk kepada penciptanya kecuali dengan akhlak, yaitu akhlakul karimah. Banyak orang yang menjudge orang, jangan cepat menetapkan si fulan adalah A, si fulan adalah B. Tidak, kita gali hati kita. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Barang siapa yang sudah mengetahui dirinya, mengenali dirinya, zahir batin dirinya, bisa berkaca diri tentang dirinya, maka dia akan mengetahui Tuhannya, mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar walillahil hamd. Tata hati kita, rapihkan jiwa kita. Imam Waqi' radhiyallahu anhu, gurunya daripada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Waqi' pernah menyampaikan, apa kata beliau kepada muridnya Imam Syafi'i? Beliau berpesan, ad-du'a ahammu minal istijabah, wa taubah ahammu minal ghufran, wal ibadah ahammu minal jazaa. Disampaikan kepada Imam Syafi'i waktu itu sebagai muridnya, doa itu lebih penting daripada ijabahnya doa. Taubat itu lebih penting daripada ampunannya Allah. Dan ibadah itu lebih penting daripada pahala-pahalanya. Berarti doalah dulu, berdoalah dulu, mintalah kepada Allah, karena itu yang lebih penting daripada ijabahnya doa. Bertaubatlah kepada Allah, karena taubat itu jauh lebih penting daripada ampunannya Allah. Allah Ghaffar, Allah bisa mengampuni siapapun yang Allah kehendaki. Tapi apakah semua orang mau meminta ampun kepada Allah? Apakah semua orang sadar bahwa dosanya semakin banyak setiap hari, dosanya semakin menumpuk setiap hari, setiap saat? Dia tidak sadar sehingga dia tidak mau berdoa. Dan disampaikan oleh Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, ciri-ciri orang yang hatinya mulai tertutup dari hidayah Allah adalah mereka yang mulai malas berdoa.
Mereka yang mulai malas meminta ampun padahal dosanya terus bertambah. Dan kata Imam Waqi, disampaikan kepada Imam Syafi'i bahwasanya ibadah ahammu minal jaza. Beribadahlah karena sesungguhnya ibadah itu jauh lebih penting daripada hasilnya, jauh lebih penting daripada pahala yang akan diberikan kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala la yudhi'u ajrul muhsinin, tidak akan menyia-nyiakan daripada amal perbuatan seseorang. Ibadahlah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka dari itu, di kesempatan yang mulia ini, mari kita satukan hati, kita jadikan irtibat, keterikatan hati kita dengan para kekasih Allah merupakan hal yang sangat-sangat penting dalam hidup kita di dunia. Orang-orang yang selalu berusaha mencintai orang-orang alim, mencintai orang-orang soleh, mencintai para nabi, mencintai para rasul, apalagi mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, disiapkan baginya surga Jannatul Na'im. Kun ma'allah fa in lam takun ma'allah fakun ma'aman kana ma'allah yusiruka ilallah. Jadilah kalian orang yang bersama Allah. Kalau tidak mampu untuk bersama Allah, jadilah kalian untuk orang-orang yang dekat bersama orang-orang yang sudah bersama Allah. Yusiruka ilallah, pasti engkau akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita butuh orang-orang alim, kita butuh orang-orang soleh, tidak hanya sekedar doanya. Kita duduk bersama dengan orang-orang alim, ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk bersama di majelis bersama orang-orang yang soleh, akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kita, maukah kita menjadi orang yang memuliakan para kekasih Allah, para orang-orang yang soleh. Kita tinggikan derajatnya, kita cintai zahir batinnya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan lahir dan batin, wabil khusus untuk senantiasa menerima hidayahnya. Sekali lagi, Idul Adha ini mungkin yang kesekian puluh kali kita jalani. Penyembelihan hewan kurban, di antara kita mungkin ada yang belum pernah menyembelih hewan kurban atau berkurban. Tapi di antara kita juga sudah ada yang sering bahkan tiap tahun berkurban. Kembalikan kepada hati kita masing-masing, apakah kurban kita sebagaimana yang maknanya kurban adalah pendekatan diri kepada Allah, sudah benar-benar menjadikan hati kita lebih dekat dengan Allah. Setiap kali kurban, apakah bertambah kedekatan kita kepada Allah? Setiap kali Idul Adha, apakah bertambah kesolehan kita dalam meniti jejak-jejak para kekasih Allah? Hadirin yang dirahmati Allah, kita bukanlah Nabiullah Ibrahim atau memiliki sifat dan akhlak seperti beliau yang sangat mulia, yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Surah At-Taubah dijelaskan sebagaimana besarnya ujian yang dihadapi oleh Nabiullah Ibrahim pada saat diberikan mimpi oleh Allah berupa mimpi yang dahsyat, perintah menyembelih anaknya, putranya, yaitu Nabiullah Ismail. Apa setelah disampaikan kepada putranya tersebut? Kalau memang perintah Allah, wahai ayahku, laksanakan. Kita bukan, ujian kita tidak seberat itu, hadirin. Ujian kita ini terkait dengan bagaimana kita bisa menata hati agar kita lebih dekat dengan Allah. Setiap kali kejadian, peristiwa apapun itu yang kita lihat, mudah-mudahan menjadi hal yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan mudah-mudahan
Idul Adha di pagi hari yang mulia ini benar-benar membawa keberkahan buat kita, buat keluarga kita, buat lingkungan tempat kita tinggal, buat anak-anak kita, dan jiwa kita semakin bisa saleh di hadapan Allah, semakin bisa tawadu di hadapan sesama, jauh dari sifat-sifat takabur, jauh dari sifat-sifat sombong, dan kita mendapatkan titel akhir dalam hidup dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan Allah selalu menjaga hati kita, menata hati kita dengan sebaik mungkin, dan kita menjadi hamba Allah yang muttaqi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa nuril absar wa diyaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha Masjid Baitur Rahman rahimakumullah. Di khutbah kedua Al-Faqir sedikit menceritakan peristiwa saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada dalam haji wada. Karena peristiwa kita hari ini tidak terlepas dari dua hal, yaitu ibadah haji dan juga peristiwa kurban. Maka teringat dengan apa yang dikisahkan oleh Anas bin Malik pada saat melihat baginda Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa haji wada, pada saat beliau berada di Arafah di atas tunggangannya yaitu Qaswa, unta kesayangannya. Saat menuju ke Musdalifah, Rasulullah SAW tampak di mata para sahabat rambut beliau beberapa helai rontok. Para sahabat berebut untuk menadahi rambut beliau yang rontok. Salah satu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah,
bolehkah kami menyimpan rambutmu? Rasulullah tidak melarang, tapi beliau hanya tersenyum, tanda membolehkan. Kemudian sahabat Bilal bin Rabah bertanya kepada sahabat yang menerima rambut Rasulullah, apa niatmu sehingga engkau membela-belakan dirimu untuk meraih rambut Rasulullah yang rontok? Apa jawaban sahabat tersebut? Aku tidak rela apabila ada bagian dari anggota tubuh Rasulullah SAW yang jatuh ke tanah. Aku tidak rela, karena beliau adalah manusia yang ditinggikan Allah. Tidak layak apabila beliau semasa hidupnya ada hal-hal yang menjadi rendah di dunia ini, kecuali ketika beliau sudah menemui ajalnya. Masya Allah, ini adalah bukti cinta kita, cinta sahabat kepada Rasulnya. Bagaimana dengan kita akhir zaman yang dihidupkan dengan penuh permasalahan? Apakah kita mau putus hubungan dengan Rasulullah? Kita mau putus hubungan dengan para kekasih Allah? Maka dari itu marilah kita minta kepada Allah, kita mohon agar hati kita selalu dipersatukan dengan para kekasih Allah. Hati kita selalu dipersatukan untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita menundukkan kepala kita, mengangkat kedua tangan kita. Kita doa, minta munajat sama Allah. Kita ini hamba Allah yang dhaif, yang kecil, yang lemah di hadapan Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'id al islam wal muslimin wa ahlikil kafaratal yahud wal musyrikin. Allahumma ijma'na ya Allah jam'an marhuman. Allahumma ijma'na jam'an marhuman. Allahumma ijma'na jam'an marhuman, jam'an minas salihin, jam'an minal muttaqin, jam'an minas syakirin, jam'an minas sabirin, jam'an minat tawwabin, jama'atan min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Allahumma sallimna wa sallim ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, khususul khusus li akhwatina wa ikhwanina wa jami'il muslimin wal muslimat fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Palestin wa sa'ir biladil muslimin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna taqabbal taubatana ya Allah ya Allah ya Rahman ya Allah. Kami ya Allah yang duduk bersimpuh di pagi hari ini pada peringatan Idul Adha di tahun ini, kami bermunajat ya Allah, berikan kami takdir baik ya Allah, jauhkan kami dari takdir buruk ya Allah, kuatkan hati dan fikiran kami yang berhidayah ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari bala, dari musibah, dari kesulitan, dari keburukan, dari fitnah dunia dan azab akhirat. Ya Allah, selamatkan kami, keluarga kami, anak-anak kami, tetangga-tetangga kami, sahabat-sahabat kami ya Allah, dari fitnah-fitnah akhir zaman ya Allah. Ya Allah, kuatkan hati kami untuk selalu bisa mencintai-Mu, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai para kekasih-kekasih-Mu, para aulia-aulia-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari hati yang sombong, jauhkan kami dari hati yang sombong. Kami kecil di hadapan-Mu ya Allah. Ketika Engkau telah menghampiri kami dalam keadaan sakaratul maut ya Allah, tidaklah kami punya kuasa ya Allah. Kami hamba-Mu yang lemah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa istri dan suami kami, dosa-dosa anak-anak kami. Takdirkan kami mendapatkan husnul khotimah ya Allah. Jauhkanlah kami dari maksiat, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi. Sayangi kami ya Allah,
untuk bisa menjauhkan diri dari maksiat ya Allah. Ya Allah, sayangi kami untuk bisa kami mendapatkan cinta dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, kami bertaubat ya Allah di hadapan-Mu di hari yang mulia. Kami bertaubat ya Allah. Terima taubat-taubat kami ya Allah. Terima ampunan dari kami ya Allah. Ampuni dosa kami, maafkan kami atas segala salah dan khilaf, baik itu salah kepada keluarga, salah kepada orang tua, salah kepada tetangga, salah kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, bersihkan hati kami ya Allah. Mudahkan kami untuk bisa menata hati kami untuk menjadi hati yang lebih soleh, hati yang lebih salim, hati yang lebih berkah ya Allah dalam menghadapi ujian dan takdir-takdir kehidupan ini ya Allah. Rabbana taqabbal doa, terima semua amal ibadah kami, terima amal ibadah kami, terima kurban kami, kabulkan istijabah doa-doa para hujjah. Allahumma ja'al hujjatal Indonesia hajjan mabrur wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur, akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Terima kasih. Selamat hari raya Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bersama DJ Pojok 09 Jatisari Jatiasih Kota Bekasi.